Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salman Al-Farisi. Di sini saya akan eh, di video kali ini saya akan membahas tentang metodologi penafsiran Al-Quran. Nah, eh, di sini saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, mengapa metodologi itu penting, dan yang kedua, komponen dalam metodologi tafsir. Nah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengapa metodologi itu penting. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, menjaga keaslian pesan ilahi. Nah, metodologi adalah alat penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan Al-Quran dipahami sebagaimana mestinya. Dalam Islam, Al-Quran diyakini sebagai firman Allah yang tidak boleh diselewengkan dan dimaknai secara sembarangan. Nah, makanya hadirlah metodologi penafsiran Al-Quran. Karena tanpa kerangka metodologis, siapapun bisa menafsirkan ayat semuanya, lalu mengklaim tafsirannya benar. Ini sangat berbahaya karena merusak makna asli wahyu dan menyebabkan umat tersesat. Oleh karena itu, metodologi berfungsi sebagai penjaga otentisitas makna. Ia seperti pagar ilmu agar makna wahyu tetap pada tempatnya dan tidak liar keluar dari batas syar'i. Yang kedua, menjembatani teks dan konteks. Al-Quran turun lebih dari 1400 tahun yang lalu dalam konteks sosial, budaya, dan historis masyarakat Arab. Namun, pesan dan ajarannya ditujukan bagi umat manusia sepanjang zaman. Nah, disinilah metodologi berperan. Ia memungkinkan kita mengaitkan makna literal dari teks atau nas dengan situasi kekinian yang bisa sangat berbeda dari masa turunnya wahyu. Nah, dengan metodologi kita bisa memahami apa pesan universal dari sebuah ayat, lalu menyesuaikannya dengan tantangan zaman modern tanpa kehilangan ruhnya. Ini penting agar ajaran Islam tetap relevan dan membumi di tengah perubahan dunia yang sangat modern. Yang ketiga, mencegah penafsiran subjektif. Ini teman-teman, banyak penafsiran yang keliru lahir dari subjektivitas penafsir. Maka menafsirkan teks sesuai kehendak pribadi, emosi, atau agenda politik dan ideologi. Di sini hadirlah metodologi. Nah, metodologi hadir sebagai alat pengendali. Ia menetapkan prinsip-prinsip keilmuan seperti memahami konteks sejarah, kaidah bahasa Arab, maqasid syar'i, dan sebagainya, yang harus diikuti siapapun yang menafsirkan teks suci. Dengan cara ini, hasil penafsiran bisa menjadi lebih objektif dan terhindar dari kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini penting agar Al-Quran tidak dijadikan alat legitimasi kepentingan duniawi. Nah, yang keempat, memfasilitasi ijtihad kontemporer. Zaman selalu berubah dan masalah-masalah baru selalu muncul, dari teknologi digital, etika medis modern, sampai geopolitik global. Islam sebagai agama yang universal dan fleksibel memiliki mekanisme ijtihad, penggalian hukum baru untuk menghadapi semua ini. Namun, tanpa metodologi, proses ijtihad akan seperti menebak-nebak tanpa arah. Metodologi menyediakan perangkat analisis, syarat-syarat, dan tahapan agar ijtihad dilakukan secara sahih, tidak asal bunyi. Dengan demikian, Islam dapat terus menjadi solusi. Nah, yang kelima,
menjaga konsistensi dan objektivitas ilmiah. Salah satu syarat ilmu adalah konsistensi dan objektivitas. Jika seorang menafsirkan ayat hari ini dengan metodologi tertentu, lalu besoknya dengan metodologi yang lainnya lagi, maka itu tidak layak disebut sebagai ilmiah. Metodologi menyediakan standar baku yang harus dipatuhi oleh penafsir, sehingga hasil tafsir bisa diuji, dibandingkan, dan dikembangkan oleh pihak lain. Hal ini penting untuk membangun khazanah tafsir Islam yang kaya namun tetap bertanggung jawab secara akademik dan teologis. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal video, bahwa kita akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama tadi kita sudah membahasnya. Nah, yang kedua yaitu komponen dalam metodologi tafsir. Komponen dalam metodologi tafsir ini berisi poin-poin penting yang akan saya perluaskan penjelasannya. Nah, berikut poin-poinnya. Yang pertama, sumber penafsiran. Penafsiran Al-Quran dalam metodologi yang harus bersandar pada sumber-sumber yang otoritatif atau sumber utama, terbagi menjadi dua, yaitu tafsir bil ma'sur atau berbasis riwayat. Menggunakan riwayat dari Al-Quran itu sendiri, tafsir ayat dengan ayat, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta asar sahabat dan tabi'in. Metode ini dianggap paling aman karena merujuk pada otoritas awal Islam yang dekat dengan turunnya wahyu. Yang kedua, tafsir bil ra'i atau yang berbasis akal yang sah, melibatkan ijtihad rasional seorang mufasir, tetapi tetap berada dalam batasan syar'i dan ilmu. Tafsir ini dibenarkan jika tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan dilakukan dengan keilmuan yang memadai. Penetapan sumber dan penafsiran ini penting untuk menjaga agar tafsir tidak keluar dari jalan Islam yang lurus dan menghindari interpretasi liar. Yang kedua, pendekatan penafsiran. Pendekatan adalah cara atau strategi mufasir dalam menyusun tafsir. Setiap pendekatan memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri. Yang pertama, tahlili atau analitik. Menafsirkan ayat demi ayat secara sistematis dengan menganalisis kosakata, konteks, hukum, dan pesan moralnya. Yang berikutnya, maudhu'i atau tematik. Mengumpulkan ayat yang berbicara tentang suatu tema tertentu, misal keadilan, jihad, atau akhlak, lalu disusun secara tematik. Muqarran atau komparatif, membandingkan antara beberapa tafsir terhadap satu ayat dari berbagai mufassir, atau membandingkan ayat-ayat dalam konteks lintas agama. Berikutnya adalah ijmali atau global, menyampaikan isi ayat secara ringkas dan menyeluruh tanpa terlalu banyak rincian, biasanya untuk pembelajaran atau keperluan umum. Pemilihan pendekatan ini harus sesuai dengan tujuan studi dan kemampuan pembaca agar hasil tafsirnya tidak membingungkan atau menyimpang. Yang ketiga adalah ilmu pendukung. Penafsiran tidak bisa dilakukan hanya bermodal niat baik. Seorang mufasir wajib menguasai harus menguasai berbagai ilmu alat, antara lain ilmu bahasa Arab, termasuk nahwu atau tata bahasa, saraf atau morfologi, balaghah atau keindahan bahasa, dan lughah atau kosakata. Yang kedua, ilmu hadis, untuk menilai validitas hadis yang dijadikan penjelasan ayat. Ilmu fikih dan usul fiqh, untuk memahami ayat-ayat hukum dengan metode istinbat yang benar. Ilmu qiraat, untuk memahami
perbedaan bacaan dan pengaruhnya terhadap makna.